Silahkan duduklah hadirat Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian. Pada pagi hari ini kami akan kita semua akan dilayani oleh Pastor Hengki So. Beliau adalah salah satu ketua Badan Pekerja Pusat Gereja Bethel Indonesia bersama dengan Pastor Roni Daud Simeon dan juga Gembala GBI Eklesia dengan Ibu Gembala Silvani yang mana adalah ketua Pusat Wanita Gereja Bethel Indonesia. Praise the Lord. So sekali lagi kita berikan warm welcome kepada Pastor Hengki dan Ibu Hengki. Siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan? Katakan saya siap. Amen. Pastor Hengki silahkan. Welcome to GBI Rock Philadelphia. Terima kasih Pak. Shalom. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Apa kabar? Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Nana untuk kesempatan yang indah ini bisa melayani gereja yang luar biasa ini. Hari ini saya akan berbicara tentang from ordinary to extraordinary. Dari yang biasa menjadi yang luar biasa. Saya percaya semua kita ingin menjadi orang-orang yang luar biasa. Katakan amin. Yang ingin menjadi orang luar biasa angkat tangan. Wow, puji Tuhan. Nah, berita baiknya adalah Tuhan ternyata telah menaruh potensi itu dalam diri kita. Yang banyak di antara kita tidak menyadarinya. Itulah sebabnya banyak di antara kita hidup dalam keadaan biasa-biasa saja. Bahkan hidup di bawah rata-rata. Seperti yang Tuhan inginkan, kita sebenarnya mau supaya hidup dengan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang yang bernama Gideon. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita akan membaca kisahnya di dalam Hakim-Hakim pasal ke-6 ayat 1 sampai ayat 6. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 6. Kita baca bersama-sama 6 ayat ini. 2, 3. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian, maka orang Israel membuat tempat-tempat pelindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemalah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya. Dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ayat-ayat yang kita baca ini terjadi kira-kira tahun 1300 sebelum Masehi. Pada waktu itu orang Israel ditindas oleh orang Midian. Begitu hebatnya penindasan orang Midian sehingga ayat 6 berkata orang Israel menjadi sangat melarat sekali. Ayat 2 berkata mereka hidup dalam ketakutan. Dalam situasi seperti itulah mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan kemudian mengutus Gideon untuk membebaskan orang Israel dari tangan Midian. Nah, saudara-saudaraku, dari kisah ini ada beberapa kebenaran sederhana yang saya mau bagikan kepada saudara. Apakah itu? Yang pertama, bahwa kita lebih baik daripada apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Beberapa di antara kita kadang-kadang suka menilai dirinya underestimate. Terlalu merendahkan dirinya. Menilai dirinya tidak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Itulah sebabnya ketika diberikan tugas suka menolak. Jangan saya nggak bisa apa-apa. Saya ini bukan siapa-siapa. Udah kasih orang lain saja. Jangan pilih saya. Kenapa demikian? Karena terlalu menilai dirinya rendah. Padahal sebenarnya ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam ayatnya ke-12, Hakim-Hakim pasal 6, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah perkasa. Pertama kali
waktu Tuhan ketemu sama Gideon melalui malaikat Tuhan, Tuhan menyapa Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani. Apakah betul Gideon itu seorang pahlawan yang gagah berani? Kalau kita membaca ayatnya yang ke-11, Alkitab bilang begini. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Alkitab bilang ternyata Gideon ini dia ngumpet. Dia bersembunyi dari orang Midian. Kenapa? Karena dia takut kepada orang Midian. Loh. Kan Tuhan panggil dia pahlawan yang gagah berani. Kok dia ngumpet dalam faktanya? Iya, karena rupa-rupanya Gideon tidak sadar bahwa dia itu sebenarnya seorang pahlawan. Nah, Tuhan itu pasti tidak salah waktu Tuhan memanggil Gideon sebagai pahlawan. Karena Tuhan tidak pernah salah. Katakan amin. Jadi ketika Tuhan menilai Gideon sebagai pahlawan, benar. Gideon sebenarnya adalah seorang pahlawan. Cuma sekali lagi, Gideon dia tidak menyadari bahwa dia seorang pahlawan. Bahwa sebenarnya Tuhan itu menaruh potensi sebagai pahlawan di dalam dirinya. Berapa banyak kita seperti Gideon loh saudaraku. Kita suka hidup dengan keadaan tidak seperti apa yang Tuhan mau. Kita tidak hidup dalam versi terbaiknya Tuhan untuk kita. Kita ini hidup menurut penilaian diri kita sendiri yang terlalu rendahkan diri sendiri. Saudara, padahal sebenarnya ada potensi-potensi hebat yang Tuhan taruh dalam diri kita. Contohnya Gideon, sebenarnya ada potensi hebat. Kenapa? Karena setelah Gideon itu dipilih oleh Tuhan, awalnya Gideon menolak, tapi kemudian setelah 6 kali Tuhan kasih pernyataan langsung dan 3 kali Tuhan kasih tanda mujizat kepada Gideon, barulah Gideon percaya, yakin bahwa dia itu diutus oleh Tuhan untuk membebaskan orang Israel dari Midian. Dan apa yang pertama kali Gideon lakukan? Dia berhasil kumpulkan 32.000 orang Israel. Wow! Tidak mudah loh untuk mengumpulkan 32.000 orang sekaligus. Kalau orang itu tidak punya yang namanya leadership skill. Kita kumpulin 10 orang aja susah. Kumpulin 50 orang susah, 100 orang susah. Ini dia berhasil kumpulkan 32.000 orang. Kenapa bisa demikian? Rupanya dia punya jiwa kepemimpinan. Ada leadership skillnya itu dalam dirinya. Nah, kapan itu ada? Apakah tiba-tiba muncul setelah Tuhan pilih dia? Tidak. Itu sudah ada jauh-jauh hari. Bahkan ketika Gideon sedang bersembunyi dari orang Midian, itu sudah ada dalam dirinya. Cuma potensi itu Gideon tidak menyadarinya. Makanya dia tidak menggunakannya. Bapak Ibu, saya sangat percaya loh dalam diri kita ini ada potensi yang hebat. Kalau kita belajar ya perumpamaan talenta, masih ingat itu ya? Yang ada seorang tuan, dia mau pergi, lalu dia panggil hamba-hambanya. Yang seorang dikasih 5 talenta, yang seorang dikasih 2 talenta, yang seorang dikasih 1 talenta. Masih ingat ya? Nah, sebenarnya perumpamaan ini mau menyampaikan kebenaran bahwa semua orang Tuhan kasih talenta. Minimal 1. Jadi jangan saudara berkata, saya gak bisa apa-apa, gak punya apa-apa. Saudara punya minimal 1. Kalau 2, puji Tuhan. Kalau 5, alhamdulillah saudaraku. Tapi minimal ada 1 dalam diri saudara. Nah, masalahnya seringkali begini nih. Kita ini seperti hamba 1 talenta itu. Kita tidak mengembangkannya. Tapi kita menanamnya. Makanya kita tidak pernah jadi luar biasa. Padahal nih, kalau yang 1 itu saja kita menggunakannya. Wah, hebat itu. Kita akan hidup dalam versi terbaik Tuhan untuk kita. Katakan amin. Nah, Kejadian pasal 11 itu mencatat itu. Pada masa itu orang-orang berhasil membangun menara sampai ke langit. Namanya menara apa saudaraku? Babel. Bukan berarti menaranya benar-benar sampai ke langit. Bukan, ini kalimat kiasan ya. Itu artinya menaranya sangat tinggi sekali.
Teknologi belum canggih, tapi sudah berhasil membangun menara yang tinggi. Dan ketika Tuhan melihat menara itu, Tuhan kasih komentar begini nih. Coba kita baca komentarnya Tuhan. Kejadian 11 ayat 6. Dan Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Wah, Tuhan bilang begini nih. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Siapakah yang dimaksudkan mereka di sini nih? Manusia waktu itu. Bisa nggak ayat ini dipakai buat kita juga? Kan kita manusia, betul tidak? Saudara manusia nggak? Coba lihat kiri kananmu, pastikan. Jangan-jangan ada makhluk halus. Semua kita manusia. Artinya ayat ini juga buat kita. Amin. Nah, bisa nggak kita ganti kata mereka di ayat ini, kita ganti menjadi saya. Supaya lebih personal sifatnya nih. Ya, supaya ayat ini lebih hidup buat kita. Ya, kita ganti ya. Kata mereka lah. Mulai dengan kata ini barulah permulaan. Ya, oke. 2, 3. Ini barulah permulaan usaha saya. Mulai dari sekarang, apapun juga yang saya rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Wah, powerful sekali loh ayat ini. Mulai dari sekarang, apapun yang saya rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Masalahnya begini, kenapa kita nggak pernah merencanakan? Karena kita selalu berpikir, kita tidak punya apa-apa. Mau rencana apa, wong tidak punya apa-apa. Tapi coba saudaraku ya, kita gunakan yang satu itu aja lah. Dan kita mulai merencanakan. Ayat ini akan digenapi. Mulai dari sekarang, apapun yang saya rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Wow, luar biasa. Ada seorang namanya Profesor Yohanes Surya. Dia ini seorang pendidik yang banyak sekali mendidik putra-putri orang Indonesia dan melatih mereka, menjadikan mereka pemuda-pemuda Indonesia juara-juara. Juara Olimpiade Matematika, juara Olimpiade Fisika, juara membuat robot tingkat dunia. Wah, luar biasa ya. Bahkan pernah dia bilang begini, berikan aku anak-anak Papua. Kan banyak orang suka berpikir orang Papua bodoh-bodoh kan. Berikan aku anak-anak Papua. Dan dia latih anak-anak Papua itu menjadi juara-juara dunia. Hebat. Nah, dia bilang begini nih, Profesor dia bilang begini. Tidak ada anak yang bodoh. Semua anak sama pintar. Yang membedakan hanyalah sebagian dari mereka tidak memiliki kesempatan belajar dengan guru yang baik dan metode yang baik. Ya. Jadi nggak ada anak yang bodoh. Nggak ada suami yang bodoh. Nggak ada istri yang bodoh. Nggak ada mertua yang bodoh. Apalagi nggak ada mantu yang bodoh. Jadi jangan pernah bilang kepada suami, stupid kamu. Nggak ada orang yang bodoh. Yang ada adalah kita belum menemukan saja sistem yang baik atau orang yang baik untuk melatih kita. Kalau kita temukan orang itu, dahsyat loh. Satu talenta itu aja bisa jadi luar biasa buat kita. Katakan amin. Nah, saudara-saudaraku, Anda tidak akan pernah tahu seberapa kuatnya dirimu hingga Anda mengalami tekanan yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu, tekanan-tekanan, struggle-struggle, pergumulan datang. Untuk apa? Supaya potensi itu keluar dari diri kita. Supaya kita bisa menjadi orang yang luar biasa ketika kita menggunakan potensi itu. Di Jakarta kan ada banyak sekali orang yang homeless itu ya, mereka tinggalkan di bawah kolong jembatan ya. Kolong jembatan, ada juga di bawah jalan-jalan tol. Itu mereka bikin rumah-rumah ya dari kayu ya, dari papan ya. Dan mereka tinggal di situ. Nah, di antaranya ada seorang ibu yang sudah tua, kurus, lemah, sakit-sakitan. Ya. Dia tinggal sendiri di gubuk-gubuk di bawah kolong jembatan itu. Nah, satu hari gubuk-gubuk di bawah kolong jembatan itu terbakar semuanya. Wah, saudara, apa yang dilakukan oleh ibu tua ini? Waktu terbakar, termasuk gubuknya terbakar,
Dia itu bisa mengangkat kasurnya dengan tangan kiri, lalu TV 17 inch diangkat dengan tangan kanan. Padahal tadinya dia lemah. Tadinya dia selalu minta orang untuk bantu dia. Tapi waktu kebakaran tiba-tiba dia jadi superwoman. Dia angkat semuanya, dia bawa keluar dari gubuknya. Setelah ada di pinggir jalan, baru dia sadar, loh kok aku bisa kuat begini. Ya, kadang-kala Tuhan izinkan tekanan datang supaya kekuatan kita muncul. Pada masa pandemi COVID kemarin, ada banyak orang di Jakarta itu ngalami musibah gara-gara pandemi. Karena ada keluarganya meninggal, ada yang sakit dan meninggalkan bekas sampai hari ini. Ada yang kena di PHK, diberhentikan dari kerja. Kenapa? Karena perusahaan dia kerja itu bangkrut. Ada yang juga usahanya bangkrut. Wah, ada banyak orang ngalami musibah gara-gara pandemi COVID. Tapi bagi beberapa orang di Jakarta, pandemi COVID jadi berkat. Blessing in disguise bagi mereka. Kenapa? Karena gara-gara pandemi COVID, mereka kok yang tadinya ibu-ibu ya, nggak ngerti itu elektronik, tiba-tiba bisa jualan online, bisa jadi pengusaha online. Ya. Yang tadinya ada ibu-ibu yang nggak bisa masak, tiba-tiba jago masak. Ada teman saya pendeta, anaknya 3, mereka menggembalakan sebuah gereja nggak terlalu besar di Jakarta. Waktu pandemi COVID, gerejanya tutup. Nggak ada pemasukan kan, karena gereja tutup. Ya. Lalu kemudian dia biasa khotbah di gereja lain. Tapi gereja lain jangan ikut tutup. Jadi benar-benar nggak ada pemasukan. Anaknya 3. Nah, bulan pertama dia masih bisa hidup. Kenapa? Masih ada tabungan. Bulan kedua tabungan sudah mulai menipis. Dan mereka harus cari penghasilan supaya bisa tetap hidup ini. Anaknya 3 loh. Akhirnya istrinya dikasih hikmat dan sama Tuhan. Istrinya belajar dari YouTube bikin kue. Coba-coba bikin kue. Berhasil. Lalu dia jual secara online. Hubungi teman-teman pendeta. Hubungi kenalan. Ternyata laku. Besoknya bikin lebih banyak lagi. Laku habis. Dan orang-orang beli kuenya bukan karena kasihan. Tapi benar-benar karena kuenya enak. Dan sampai hari ini istri pendeta jualan kue secara online. Dan itu menolong penghasilan keluarganya. Lihat ya saudaraku ya. Jadi karena pandemi memaksa sebagian orang untuk mengeluarkan potensi yang terbaik dalam dirinya. Itulah sebabnya ya, kalau saudara hari ini sedang mengalami tekanan-tekanan dalam hidupmu, saya mau bilang sama saudara, tidak usah saudara marah sama Tuhan. Tidak usah juga marah sama orang yang kasih tekanan itu. Percayalah, Tuhan izinkan tekanan itu supaya saudara bisa mengeluarkan talenta, potensi yang terbaik dalam dirimu. Katakan amin. Supaya saudara tidak lagi hidup di bawah rata-rata. Tapi saudara bisa hidup jadi orang yang luar biasa. Supaya saudara bisa hidup dengan versi terbaik Tuhan buat saudara. Katakan amin. Waktu Tuhan menciptakan kita, dia menciptakan kita segambar, serupa dengan Tuhan. Jadi kita ini sebenarnya ciptaan yang luar biasa ini. Ada versi yang luar biasa yang Tuhan mau kita hidup dalamnya. Cuma seringkali karena kita tidak menyadarinya, sekali lagi kita hidup di bawah standar. Saya berdoa biar setiap Bapak Ibu mulai bisa menemukan talenta itu. Saya tadi ketemu dengan seorang bapak yang nganterin saya ya, dari IBC ke gereja NWC. Ya. Dan bapak itu bersaksi ketika pandemi justru Tuhan buka jalan. Istrinya dia bisa punya usaha laundry, saudaraku. Ya, yang tadinya tidak bisa apa-apa, akhirnya bisa apa-apa gara-gara pandemi. Saya mau bilang sama saudara, izinkanlah Tuhan bekerja dalam hidupmu. Percayalah bahwa tekanan itu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, kebenaran yang kedua yang kita bisa belajar dari Gideon adalah bahwa kita harus tahu apa yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam ayat 13, Alkitab bilang begini,
Jawab Gideon kepadanya, kepada malaikat Tuhan, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Ayat 13 ini, Gideon bertanya sama Tuhan, "Tuhan, mengapa kami ngalami ini? Bukankah Tuhan menyertai kami? Tapi kenapa kami mengalami penindasan ini?" Bukankah seringkali kita juga seperti Gideon ya? Suka bertanya sama Tuhan, "Tuhan, bukankah saya sudah tiap minggu ke gereja? Tapi kenapa Tuhan tidak memberkati saya? Tuhan, bukankah saya sudah tiap minggu melayani? Tapi kenapa suami saya sakit? Kenapa anak saya sakit? Kenapa saya ditipu orang?" Kita kan suka bertanya begitu sama Tuhan. Mestinya kalau Tuhan menyertai aku, mestinya aku diberkati dong. Mestinya kalau Tuhan menyertai aku dilindungi dong. Mestinya kalau Tuhan menyertai aku akan sehat dong. Tapi kok sekarang hidupku jadi susah seperti ini? Kenapa Tuhan? Dan menariknya, Tuhan ternyata tidak menjawab pertanyaan Gideon ini. Tuhan tidak bilang sama Gideon, "Gideon, kamu itu ditindas karena begini. Enggak loh. Coba kita baca ayat selanjutnya. Lalu berpalinlah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tuhan tidak menjawab pertanyaan mengapanya Gideon. Malah Tuhan kasih tahu Gideon, kekuatan apa yang Tuhan berikan kepada Gideon. Saudara-saudara, daripada menjawab mengapa, Tuhan lebih suka beritahu apa yang dia berikan kepada Gideon. Dan ini hal yang penting loh. Daripada menjawab pertanyaan mengapamu itu kepada Tuhan, yang kadang-kadang menyalahkan Tuhan, Tuhan itu lebih suka kasih tahu sama saudara, apa sih sebenarnya maksudnya Tuhan, rencananya Tuhan dalam hidupmu lewat masalah itu. Karena itu saudaraku, daripada mencari jawaban mengapa, lebih baik kita cari tahu apa. Daripada kita tanya Tuhan mengapa. Sebab kan mencari jawaban mengapa tidak menyelesaikan masalah loh. Pertanyaan mengapa itu hanya akan melahirkan pertanyaan mengapa berikutnya, pertanyaan mengapa berikutnya. Betul tidak? Tidak akan menyelesaikan masalah. Daripada saudara sibuk mencari jawaban mengapa, lebih baik mulai hari ini ya, saudara cari tahu apa maksud Tuhan lewat masalahmu. Apa berkat Tuhan di balik masalahmu. Apa rencana Tuhan di balik masalahmu. Apa manfaatnya Tuhan izinkan saya ngalami masalah ini. Ada seorang namanya Bernie Ecclestone. Dia ini raja bisnis asal Inggris. Dia mantan CEO Formula One Group yang menyelenggarakan perlombaan mobil di beberapa negara. Satu hari dia dirampok, dihajar babak belur, mukanya itu sampai babak belur. Bukan hanya itu, jam tangan Hublot yang dia baru beli, yang nilainya 4 miliar rupiah, itu dirampok oleh perampok. Waktu ngalami peristiwa perampokan itu, Bernie tidak bertanya, kenapa ya saya ngalami ini? Kenapa saya dirampok? Kenapa saya punya bodyguard ini kecolongan ya? Kenapa? Dia tidak tanya mengapa. Tapi dia mulai cari tahu, apa ya keuntungan yang saya bisa dapatkan lewat peristiwa ini. Lalu dia panggil seorang fotografer. Lalu foto dia dalam keadaan babak belur. Di foto. Fotonya seperti itu. Lalu kemudian fotonya itu dia kirimkan kepada CEO jam Hublot. Lalu dibawa foto itu dia kasih komentar. See what people will do for a Hublot. Dan waktu CEO Hublot dia terima foto dengan komentar, dapat ide, dapat pencerahan. Segera dia hubungi Bernie. Dia beli foto itu.
dengan sejumlah harga. Kemudian foto itu dipakai buat promosi, buat iklan penjualan jam Hublot. Dan saudara tahu, ketika foto itu dijadikan iklan, itu penjualan jam Hublot mengalami peningkatan. CEO dapat untung, Bernie juga dapat untung. Ini gambaran yang indah sebenarnya. Kalau saudara hari ini lagi mengalami masalah, daripada saudara ribut, cari tahu, konseling sana sini, tanya kenapa, berhenti. Mulailah saudara ini tanya sama Tuhan, apa sih maksud Tuhan di balik masalah ini? Ada seorang pemuda ya, dia bertobat di sebuah KKR, di jamaah Tuhan. Lalu dia menyerahkan diri jadi seorang hamba Tuhan. Dia mau jadi misionaris. Wah, dia rasa ini panggilannya menjadi seorang misionaris. Dia lulus sekolah Alkitab 4 tahun. Setelah lulus sekolah Alkitab, dia lalu daftar di sebuah badan misi. Karena memang dia pengen jadi misionaris. Ternyata setelah wawancara tes, dia diterima oleh badan misi itu. Dan dia akan ditempatkan di sebuah desa di Afrika Tengah. Dan pemuda ini senang. Karena memang itu adalah passionnya untuk bisa memenangkan banyak suku terasing. Dia ditraining oleh badan misi ini. Nah, satu malam waktu dia pulang dari training, dia naik motor, dia tabrakan. Akibat tabrakan, giginya rontok semuanya. Rompal semuanya. Jadi ompong, gak punya gigi dia. Wah, ini anak muda, dia sedih sekali. Kenapa? Karena bagi pendeta gigi itu penting loh. Kan pendeta ini ngomong, khotbah. Lah kalau gak punya gigi kan susah nanti. Nanti suara angin yang keluar. Kalimatnya gak jelas gitu kan. Jadi ini pemuda jadi sedih sekali. Tanya sama Tuhan, mengapa Tuhan izinkan saya tabrakan? Saya kan sudah menyerahkan diri jadi misionaris. Kenapa Tuhan tidak lindungi saya? Kenapa Tuhan tidak luputkan saya dari kecelakaan itu? Kenapa kecelakaan ini bikin gigi saya rompal semuanya? Dia tidak ngerti rencana Tuhan. Nah, teman-temannya saranin dia, udahlah kamu pakai gigi palsu aja lah. Walaupun kamu masih muda pakai aja gigi palsu. Akhirnya dia pasang gigi palsu dan tidak ada orang yang tahu dia pakai gigi palsu. Dia berangkat ke desa itu. Di desa itu saudaraku, dia diterima baik oleh kepala suku dan oleh penduduk desa. Dan rupa-rupanya desa itu masih kanibal. Masih makan manusia. Dan memang sengaja diterima oleh penduduk desa itu. Lalu tiap hari dikasih makan. Digemukin loh saudaraku. Nanti kalau sudah gemuk baru disembelih gitu. Nah, pemuda ini gak tahu. Kalau dia memang sengaja dikasih makan yang banyak. Dia pikir dia diterima di desa itu. Pemuda ini gak tahu rencana jahat kepala suku. Setelah pemuda itu sudah gemuk. Lalu kepala suku perintahkan. Kirim anak buah untuk tangkap pemuda itu. Dan kemudian akan dipotong. Pemuda itu gak tahu ada rencana jahat. Hari itu hidupnya akan berakhir. Dia bangun pagi. Dia pergi ke sungai. Dia mandi di sungai. Sementara dia mandi di sungai, itu belasan pasang mata pengintai memata-matai dia. Rencananya dia habis mandi, langsung ditangkap, dibawa ke kepala suku, dibunuh di situ. Nah, habis mandi ku gosok gigi. Saudara tahu bagaimana orang yang pakai gigi palsu gosok gigi? Gigi palsunya dicopot, lalu kemudian digosok. Dan belasan pasang mata yang ada di semak belukar. Waktu lihat ini, pemuda copotin giginya, dimasukin lagi. Itu melotot, kagetnya luar biasa. Mereka tidak pernah lihat ada orang bisa copotin gigi, dimasukin lagi. Segera mereka lapor sama kepala suku. Tuan kepala suku, jangan kita bunuh pemuda itu. Itu pemuda sakti mandraguna. Ilmunya tinggi, jangan-jangan keturunan dewa ini. Jangan-jangan utusan dewa, kalau kita bunuh dia, kita punya kampung kena tulah. Akhirnya rencana pembunuhan dibatalkan. Dan kepala suku sama orang-orang di kampung itu jadi hormat sama pemuda ini. Pemuda juga bingung, kok sekarang jadi hormat sama saya.
Akhirnya kemudian kepala suku buka hati terima Yesus sebagai juru selamat. Dan satu kampung itu mereka memberi diri dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan juru selamat. Pemuda ini belum tahu ceritanya. Sampai satu hari kepala sukunya datang sama pemuda itu. Tuhan, saya mau belajar ilmu dari Tuhan. Loh, ilmu apa itu loh? Ilmu keluarkan gigi, dimasukin lagi. Pemuda ini kaget. Lah, ini kan rahasia saya nih. Nggak ada yang tahu saya pakai gigi palsu. Dan kemudian itu kepala suku cerita kepada pemuda itu. Sebenarnya kami itu rencana mau bunuh Tuhan. Tapi karena Tuhan sakti, bisa keluarkan gigi masukin lagi. Akhirnya kami batalkan pembunuhan itu. Nah sampai di situ pemuda ini baru mengerti. Oh rupanya ini maksud Tuhan. Tuhan biarkan saya mengalami tabrakan. Gigi saya ompong semuanya. Rupanya ada rencana Tuhan. Lewat gigi palsu saya. Satu kampung terima Yesus. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara pakai gigi palsu. Saudara tidak usah kecewa. Kuatkan hatimu. Siapa tahu lewat gigi palsumu kau bisa menangkan jiwa untuk Tuhan. Jadi daripada kita tanya mengapa nangis, mengapa Tuhan, berhenti. Mulai tanya apa kekuatan Tuhan di balik masalah ini. Pasti ada. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Setiap apa yang kita alami, setiap langkah kaki kita, Tuhan tahu. Sehelai rambut kita rontok, Tuhan tahu. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu persis apa yang terjadi dalam hidup kita. Pasti dia izinkan sesuatu terjadi, ada rencananya. Ada maksud yang baik buat kita. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Kekuatan untuk mampu melakukan harus disertai dengan karakter dalam melakukan. Banyak orang ketika dia mengeluarkan potensi dalam dirinya dan dia menjadi orang yang luar biasa, sayang dia nggak punya karakter yang baik. Karakternya tidak bertumbuh. Kekuatannya bertumbuh tapi karakternya tidak bertumbuh. Tahu nggak Bapak Ibu? Kekuatanmu bisa membuat engkau naik ke puncak. Step by step akhirnya bisa berada di puncak teratas dalam hidupmu. Tapi karaktermu lah yang membuat kau tetap ada di puncak. Ada banyak orang dia sudah naik di level tertinggi dalam hidupnya. Tapi karena karakternya jelek dia jatuh ke bawah lagi. Ada seorang namanya Allen Iverson. Dia lahir tanggal 7 Juni tahun 1975. Dia seorang pebasket terkenal di Amerika. Dia diberi julukan AI dan The Answer. Klub terakhirnya adalah Philadelphia. Dia 11 kali masuk tim NBA All-Star. Dan dia memiliki kekayaan 250 juta US dollar. Tapi hari ini dia bangkrut. Kenapa? Karena suka judi. Dan dia sudah suka judi itu sebelum dia jadi pebasket terkenal. Karakternya yang jelek ini dia pelihara. Karakter jelek inilah yang menghancurkan hidupnya. Saya kasih contoh yang lain. Travis Henry. Lahir 29 Oktober tahun 1978. Dia adalah pemain football Amerika. Klub terakhirnya Denver Broncos. Dan sebenarnya kontraknya akan diperpanjang. Nilainya 318 miliar dalam rupiah. Dia masuk dalam Parade All American. Dia sayang, punya karakter yang jelek. Dia termasuk playboy cap kodok. Anaknya 11 anak haram. Dari 10 perempuan yang tidak pernah dinikahinya. Dan pengadilan Amerika memvonis dia harus menghidupi, memberikan uang setiap bulan kepada 11 anaknya itu. Dan ini salah satu yang bikin dia bangkrut. Saudara, dia juga punya sifat yang jelek. Dia seorang pemakai narkoba. Dia ada diskorsin 1 tahun karena narkoba. Bukan hanya pemakai, dia juga adalah pengedar narkoba.
Dan kemudian ditangkap, dipenjarakan 3 tahun. Ini yang membuat dia bangkrut, saudaraku. Lihat, kalau saudara punya kekuatan untuk bertumbuh, harusnya karaktermu juga bertumbuh. Katakan amin. Karakter Kristus itu adalah buah-buah roh yang harus kita miliki. Kita kadang-kadang kan hanya melihat dan mencari karunia Roh Kudus. Kita doa, kita puasa supaya kita punya karunia Roh Kudus. Dapat urapan dari Tuhan. Supaya kita punya karunia bahasa roh. Supaya kalau kita tompan tangan buat orang sakit sembuh. Kita senang kalau kita punya karunia Roh Kudus. Tapi kita lupa untuk melahirkan buah Roh Kudus. Pak, kita perlu punya karunia Roh Kudus, tapi jangan lupa harus punya buah Roh Kudus. Kasih, kesetiaan, kemurahan, penguasaan diri, kesabaran. Itu perlu ada dalam hidup kita. Dan itu akan membuat karunia kita menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat menjadi orang yang luar biasa. Tuhan memberkati kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita bangkit berdiri. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia. Sekali lagi katakan, Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. 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 Kalau sudah berkata, iya sayalah orangnya. Firman hari ini adalah untuk saya. Selama ini saya selalu menilai rendah diri saya. Saya tidak menggunakan potensi-potensi dalam diri saya. Ya sayalah orangnya. Karakter saya jelek. Saya sudah menggunakan potensi ini tapi karakter saya jelek. Dan hari ini saya mau bertobat, minta ampun sama Tuhan. Ya sayalah orangnya. Selama ini saya suka bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Saya kecewa kepada Tuhan. Tapi hari ini saya mau belajar melihat. Ternyata di balik setiap masalahku ada berkat Tuhan. Saya mau didoakan. Saya mau dapat kekuatan baru. Kalau saudara orangnya, mari angkat tangan yang tinggi. Bilang, Tuhan ini aku Tuhan.
Tuhan jamah aku. Tuhan tolong aku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Shikalarala batasyandala mambu. Haleluya. Shikalarala batasyandala mana. Jamaah-jamaah setiap tangan terangkat Tuhan. Jamaah-jamaah. Haleluya. Haleluya. Tuhan melawat setiap tangan terangkat. Tuhan yang tahu persis pergumulan mereka. Kesetiaan-Mu nyata buat mereka. Kebajikan, kemurahan-Mu terjadi dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka bisa melihat rencana Tuhan yang indah dalam setiap masalah mereka. Mereka melihat ada berkat di balik masalah mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan jamah setiap tangan terangkat. Kuatkan mereka, tambahkan iman mereka dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Biar tangan yang terangkat mereka mulai hidup dengan versi terbaik yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan angkat kehidupan mereka. Mereka menjadi orang yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Shikandala rabatas. Khotbah sudah selesai. Kami bersyukur untuk kebenaran-kebenaran yang kami terima hari ini. Kami simpan setiap kebenaran dalam hati kami. Kami merenungkannya siang dan malam. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin, amin, amin. Thank you Pastor Hengki dan Ibu. Puji Tuhan. Mari kita angkat tangan jemaat Tuhan. Kita tutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Karena kami Tuhan diberi kekuatan oleh karena Engkau ya Tuhan. Yang memberikan kami kepandaian, hikmat ya Tuhan. Dan semua buah-buah roh ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Dan karakter kami pula Tuhan semakin ya Tuhan meningkat ya Tuhan. Dengan tuntunan-Mu Lord Jesus, we thank you and we praise you this morning. May the fruits of the Spirit grow in us, Lord. Our character grows too, Lord God. And we thank you for your word. Tuhan Yesus, kiranya Kau jamah setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, Tuhan. Yang datang ke rumah Tuhan, tidak ada satupun yang pulang dengan sama. Lord, we pray that your sons and daughters who are here this morning, God, none of them will go home the same. In Jesus' name. Gereja Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya, menyinari Engkau dengan wajahnya, memberikan Engkau damai sejahtera, memberikan Engkau kasih karunia. Church, may the Lord bless you and may the Lord keep you. The Lord shines His face upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Di dalam nama Tuhan Yesus, in the name of Jesus, umat Tuhan katakan, amin. God bless you all. Sampai jumpa minggu depan. See you next Sunday.